Oke, tepat pada malam hari ini 13 Agustus 2025 kembali bersama gua Ghoster Kulon Progo. Saat ini saya berada di makam Girigondo. Jadi malam ini saya akan menemui seseorang yang sudah tinggal di makam ini sejak tahun 2017. Buat kalian yang penasaran siapa orangnya, ikuti dan tonton sampai akhir. See you. Oke teman-teman, pada malam hari ini 13 Agustus 2025 kembali bersama gua Ghoster Kulon Progo. Jadi pada kesempatan malam hari ini saya akan menemui seseorang yang sudah tinggal di makam ini ya, kurang lebih dari tahun 2017. Jadi buat kalian yang penasaran siapa orangnya, siapa orang yang tidur di makam ini sejak 2017, kalian ikuti dan tonton sampai selesai video ini. Jangan lupa subscribe, like, dan komennya teman-teman ya. Oke, saat ini saya sudah berada di tengah-tengah tangga ya, yang dari bawah Girigondo. Nah sebelah sana itu gapura ya, gapura Girigondo. Terus naik sampai ke atas sana, itu kurang lebih ada 285 anak tangga ya. Namun malam ini saya akan memberitahu aja sedikit ya mengenai tentang makam Girigondo. Jadi di sebelah kiri saya, di atas ini, itu makam Pakualam ke-9 ya teman-teman. Terus Pakualam 5 sampai 5, 6, 7, 8 itu nanti berada di atas sana ya. Nanti kita naik ke atas sana dan orangnya ini tidurnya berada di atas sana. Nanti kita akan temui dan kita akan mengobrol ya. Oke, coba kita langsung aja naik ke atas menemui orangnya teman-teman ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum. Oke, jadi sebelah kiri ini tadi ya, ini adalah makam Pakualam ke-9 teman-teman. Nah ini di samping kanan kiri saya, ini udah pohon-pohon ya, bisa kalian lihat teman-teman. Nah ini saya kurang lebih akan menaiki anak tangga, kurang lebih 200 anak tangga ya teman-teman ya. Oke, mungkin langsung skip aja ya, kita langsung sampai di atas saja ya, biar tidak menyita banyak durasi teman-teman. Oke teman-teman, saya sudah berada di atas ya. Dari awal tadi kita berada di pertengahan sini nih. Nah saya sudah berada di atas nih. Jadi makam Girigondo ini didirikan kurang lebih pada tahun 1900 ya. Nah ini bisa kalian mungkin screenshot. Oke, nanti bisa baca-baca sendiri ya. Sudah? Oke, kita lanjut teman-teman. Jadi area atas ini itu salah satu keluarga dari Pakualam juga ya, atau keluarga dari keraton juga teman-teman. Nah di bawah sini itu juga ada makam. Jadi kanan kiri atas bawah ini makam semua teman-teman ya. Nanti saya sepilkan sedikit ya makamnya. Nah kalian bisa lihat di atas ini makam juga nih teman-teman. Nah ini, dan di dalam rumah yang itu juga, bangunan yang itu juga makam teman-teman ya. Terus di bawah sini juga makam, bisa kalian lihat ya. Ya ini juga makam teman-teman ya. Nah ini sampai sana makam semua teman-teman. Ini sampai atas ini makam juga nih. Oke lanjut. Oke, ini ada pohon nggak tahu apa ya, besar sekali ya. Oke, kita akan nemuin seseorang yang sudah lama tinggal di sini ya, di atas sana nanti. Saya akan memperkenalkan dulu. Nah jadi orang tersebut atau beliau bertinggal di sini tidak hanya numpang tidur ya teman-teman,
tapi beliau juga melakukan pembersihan di area makam ya. Jadi ini alatnya beliau ya untuk bersih-bersih tiap hari nih. Nah ini sebelah kanan saya juga makam. Oke, sebelah kiri saya juga makam teman-teman, dan di dalam sini makam juga, di dalam sana makam juga teman-teman ya. Jadi beliau bersih makam juga teman-teman ya. Oke, kita lanjut. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, jadi nanti di atas sebelah sini yaitu makam Pakualam ke-5, 6, 7, 8 ya, bisa kalian lihat ya. Nah ini dia. Jadi makam yang di atas sana teman-teman, yang ada gapuranya besar itu adalah makam Pakualam ke-5, 6, 7, 8. Nanti kita akan sepil juga terkait makamnya ya. Nah namun saya tidak akan banyak membahas ya terkait makam Girigonto. Kembali ke tujuan saya, menemui seseorang yang sudah tinggal lama di makam ini sejak tahun 2017. Oke, dan ini kanan kiri, setahu saya ini namanya kuncung. Ini dipergunakan untuk berganti baju atau mencuci ya setelah berziarah. Ini tempat untuk bersih-bersihnya seperti itu. Oke, kita langsung naik aja ya ke sana ya teman-teman ya. Oke, kita akan coba ya teman-teman naik ke atas nih. Saya sepilkan sedikit terkait makam Pakualam ke-5, 6, 7, 8. Nah sebelum memasuki, pastikan alas kaki dilepas teman-teman ya. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum. Ya, jadi ini tempat dimakamkannya Pakualam ke-5, 6, dan 7 ya, di dalam sana. Tapi saya kurang tahu ya Pakualaman yang 5 mana, yang 6, 7, 8 yang mana ya. Saya cuma nyepilkan saja ya. Di sebelah kiri ini juga makam ya teman-teman. Nah ini makam juga ya. Di sebelah kanan makam juga. Oke, mungkin gitu aja ya. Saya hanya memberitahu aja. Kita langsung ke tujuannya. Oke teman-teman, kita akan langsung menemui beliau ya di atas ini teman-teman. Jadi beliau ini tinggal sudah sejak tahun 2017 ya teman-teman ya. Nah jadi ini ada dua pendopo ya teman-teman ya. Nah beliau itu tidur di yang sebelah kanan nih. Nah ini langsung aja bersama beliau nih, akan kita kenalan dah. Permisi, assalamualaikum. Ngapunten mas. Dengan mas siapa nih? Saya Mas Bayu Kusuma. Oke, Mas Bayu ya. Jadi beliau ini Mas Bayu ya teman-teman namanya ya, Mas Bayu Kusuma. Jadi beliau ini sudah tinggal di area makam Girigonto itu sejak tahun 2017 ya Mas Bayu ya. Ya, mungkin nanti kita akan lanjutkan mengobrol bersama Mas Bayu teman-teman ya. Oke, buat kalian yang penasaran tetap ikuti video saya sampai selesai ya. Oke, permisi Mas Bayu. Iya. Saya Miftahul Amin dari Gostar Kulon Progo. Jadi teman-teman ini penasaran nih sama Mas Bayu nih ya, asal muasal atau tujuan Mas Bayu untuk tinggal di sini itu seperti apa dan bagaimana. Jadi nanti ada pertanyaan beberapa yang akan saya tanyakan, dan biar teman-teman juga nggak penasaran ya, nanti pokoknya kalau Mas Bayu berkenan monggo dijawab, kalau semisal tidak berkenan ya tidak usah dijawab. Oke, yang pertama teman-teman ya yang saya akan tanyakan itu nama lengkap Mas Bayu sinten? Nama lengkap saya Arya Bayu Kusuma Murti. Ya, jadi nama lengkapnya Arya Bayu Kusuma Murti. Oke, Mas Bayu ini asalnya dari mana Mas? Saya dari Jogja. Dari Jogja.
Oke, jadi Mas Bayu ini asli Jogja ya Mas? Iya. Asli Jogja. Oke, mungkin yang kedua Mas, saya ingin tanya juga nih, Mas Bayu itu sudah berapa lama di tempat ini? Ya, saya tinggal di sini kurang lebih sudah dari mulai awal tahun 2017. 2017, berarti udah berapa tahun nih? 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, kurang lebih 8 tahun teman-teman Mas Bayu sudah tinggal di sini. Jadi Mas Bayu tuh tidur di sini? Iya. Di sini Mas? Ya, selama 8 tahun saya tidur di sini. Selama 8 tahun tidur di sini? Iya. Terus saya dapat informasi juga Mas, katanya Mas Bayu ini tidur di suatu makam juga nih Mas. Di sebelah mana itu Mas? Ya, jadi saya tidur di makam sebelah kiri dari bangsa ini, itu makam yang distrik Wonodirjo, itu penasihat dari Paku Alam yang kelima. Oke. Jadi di sebelah kiri pendopo ini teman-teman ya, itu ada satu makam dan beliau itu dulunya adalah penasehat ya Mas Bayu ya. Iya. Penasehat Paku Alam pada masa tersebut gitu ya. Oke, dan di bawah ini teman-teman, ini ada salah satu makam ya. Di sini bertuliskan distrik Wonodirjo. Nah, ini salah satu makam yang dijadikan beliau untuk tidur nih. Bisa kalian lihat ya. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, bisa kalian lihat. Assalamualaikum. Nah, ini tempat karpet beliau ya ketika tidur. Ada beberapa perlengkapan juga ya. Dan di sebelah kirinya ini makam teman-teman. Jadi beliau ini tidurnya di sini teman-teman. Ya, nih tempat tidurnya. Dan sebelah kirinya makam ya teman-teman ya. Nah, ini yang kedua nih Mas Bayu nih. Pertanyaan yang kedua itu, takut gak sih Mas Bayu selama 8 tahun tinggal di makam ini gitu loh Mas? Ya, kalau perasaan saya tidak takut karena saya tidur dalam makam ini sudah menjadi kebiasaan saya dari semenjak kecil. Jadi saya tidak ada perasaan takut sedikit pun. Wah, mantap sekali teman-teman ya. Tidak diragukan lagi terkait mentalnya ini. Tadi ada statement dari kecil nih Mas Bayu. Kalau boleh saya tahu Mas Bayu, dari orang tua mengajarkan atau memang dari pribadi Mas Bayu sendiri nih ada niatan dari kecil seperti itu? Ya, kalau dari awal, dari sejak kecil, saya dulu pertama kali diajarkan sama kakek, sudah sering diajak ke tempat-tempat makam yang bersejarah seperti ini, dan setelah itu muncul dari hati nurani saya sendiri. Jadi saya sudah tidak ada perasaan takut sedikit pun, karena itu sudah menjadi kebiasaan saya dari sejak kecil. Oke, jadi keterangan Mas Bayu seperti itu ya teman-teman ya. Kalian bisa tahu sendiri, dari kecil memang sudah diajarkan oleh kakeknya ya untuk mengunjungi makam-makam bersejarah atau tempat-tempat bersejarah seperti itu. Terus pertanyaan selanjutnya nih Mas Bayu, selama 8 tahun berdiam diri ya di makam Giri Gondo ini, pernah nggak sih ada sosok atau munculnya suatu sosok yang tak kasat mata? Ini teman-teman pasti bertanya-tanya juga terkait ini nih. Soalnya kan kalau orang awam ya teman-teman, saya juga orang awam, penonton juga orang awam, itu kok nggak takut ya tidur di makam? Nanti kalau ada itu, kalau ada seperti itu. Nah, gini kita langsung aja nih tanya sama Mas Bayu nih. Selama 8 tahun pernah nggak sih mereka itu yang tak kasat mata wujud? Nah, gimana Mas Bayu, menurut Mas Bayu? Ya, kalau menurut saya selama ini yang saya rasakan, saya tidak pernah mengalami suatu kejadian yang aneh-aneh, karena saya berlandaskan setiap kejadian itu bersumber daripada asal rasa kita sendiri. Jadi kalau perasaan kita takut, pasti akan muncul ketakutan. Kalau rasa kita tidak takut, tidak akan muncul ketakutan. Ya, betul juga itu teman-teman ya.
Jadi pada intinya sesuatu hal tak kasat mata itu bisa muncul kalau dari diri kita sudah takut ya. Mungkin bisa saya tambahkan, kalau niat kita datang ke suatu tempat dimanapun itu, mau ada orangnya atau tidak, kalau dari hati kita itu tidak sopan ya, namanya kita ya hidup itu berdampingan, pasti mereka pun merasakan ketidaksopanan kita, mereka pun pasti marah, bukan seperti itu ya Mas Bayu? Iya, benar sekali. Jadi kalau kita datang ke rumah orang atau kita datang ke suatu tempat, kita tetap harus jaga kesopanan gitu ya Mas Bayu? Iya. Nah ini yang terakhir nih Mas Bayu nih, mungkin teman-teman nanti bisa mendengarkan ya cerita Mas Bayu ya, sedikit aja Mas Bayu nanti yang ditanyakan itu gimana sih awal mula Mas Bayu kok bisa sampai ke tempat ini? Adakah tujuan awal itu memang apa ya, niatnya untuk mengabdi ke makam Girigondo, ataukah ada tujuan lain terkait spiritual mungkin ya? Mungkin nanti biar diceritakan langsung sama Mas Bayu nih, mungkin bisa sedikit diceritakan dari awal sebelum ke sini kok bisa sampai ke sini Mas Bayu. Ya, sebetulnya saya menjalani kegiatan spiritual itu tujuannya untuk berusaha untuk belajar mengolah tentang apa yang dikatakan kalau dalam bahasa Jawa rasa pangrasa. Ibaratkan kalau di orang Jawa, saya tuh menjalani laku lampah, bukan berarti laku lampah yang berurusan dengan segala sesuatu yang tidak benar, tapi kita berusaha untuk melakukan segala perbuatan dimanapun kita di mana tempat yang itu kita berbuat untuk yang kebajikan. Itulah yang dikatakan laku lampah, yang sebenarnya kalau ibaratkan orang Jawa kita dikatakan laku rami, topong rami. Oke, itu ya penjelasannya ya. Oke, mungkin gitu aja teman-teman, sedikit pembahasan ya terkait beliau ini. Sudah dari 2017 nih tidur di makam Girigondo ini. Buat kalian ada yang berani nggak tidur di sini? Kalau ada yang berani langsung aja datang ke makam ini ya. Setiap malam Mas Bayu di sini. Jangan lupa ya, sedikit ada rezeki kalian minum atau makan ya, kalian bawa ke sini, ngopi bareng sama Mas Bayu, makan bareng sama Mas Bayu ya. Oke, mungkin gitu aja teman-teman ya penjelasannya, nggak usah panjang-panjang. Terima kasih ya sudah menonton video saya. Jangan lupa subscribe, like, dan komennya. Oke, terima kasih Mas Bayu. Ya, sama-sama. See you teman-teman ya. Sampai bertemu di lokasi yang lain di tempat kalian. Thank you.